Hey gengs, welcome back to Spicy Ginger channel. Jadi Spicy Ginger tuh sebelumnya udah pernah nge-review monitor dari Samsung Odyssey G9. Videonya bisa kalian lihat di sini. Dan sekarang kita berkesempatan lagi buat nge-review Samsung Odyssey juga, tapi yang versi di bawahnya, yaitu Samsung Odyssey G7 C32 G75. Ini tuh satu-satunya monitor dengan aspek rasio 16:9 yang punya layar kurvatur 1000R untuk saat ini ya. Dan kalau kita lihat langsung dari fisiknya aja tuh kelihatan banget ini gaming banget gitu ya. Desainnya tuh super agresif. Kalau buat kaki dan standnya, dia sih mirip-mirip sama yang punya G9, cuma ukurannya itu lebih kecil, kayak lebih ngikutin keseluruhan monitornya gitu. Terus di bagian depannya juga kita bisa lihat ada yang sedikit berbeda. Ini kayak ada lampu RGB LED ya. Di bagian depannya itu bentuknya segitiga, kayak lampu mobil gitu lah. Mirip-mirip, unik banget sih ini. Kalau buat stand monitor sendiri, menurut aku lumayan gede dan cukup panjang. Dia bentuknya kayak masuk ke dalam gitu loh, agak miring sedikit. Terus standnya juga ada gimmick dari Samsung, macam cantolan buat holder headset. Ini kayak just in case kalau kalian belum punya holder headset, ini bisa berguna. Cuma mungkin letaknya itu agak di belakang standnya, jadi lebih ribet kalau mau taruh-taruh kan, dan nggak kelihatan juga di setup kalian. Nah, terus di standnya juga ada cover, bisa dilepas pasang, dan di dalam itu ada jalur kabel management dan lubangnya lumayan kecil. Ini justru lumayan bagus sih karena lebih ngebuat setup kita lebih clean dan lebih rapih. Dan ada lagi RGB LED atau yang Samsung sebut dengan Infinity Core Lighting. Jadi ini tuh bentuknya super eye catching banget dan terang pol. Kalau dibanding sama G9, ini lightingnya lebih terang sih. Dan kalau kalian merasa masih belum cukup terang, kalian tinggal lepas aja cover plastik sini. Lanjut ke bagian bodi belakang, monitor ini punya motif garis-garis, tapi garis-garisnya juga ada detailnya lagi, kayak bentuk kotak-kotak batu bata gitu. Ya nggak tau lah namanya apa, cuma keren sih ternyata detailnya. Lalu buat build quality-nya sendiri, dia berasa kokoh banget ya. Cuma sayangnya monitor ini agak pelit di bagian pembuangan hawa panasnya. Ya cuma ada satu garis tipis doang di bagian atas. Terus kalau misalnya tombol buat ngatur segala settingan atau tombol menunya itu letaknya tuh ada di bawah layar, di tengah-tengah, dan bentuknya itu analog. Kalian juga bisa ngatur RGB LED di sana juga lewat tombol analog itu. Monitor ini sendiri cukup ergonomis, bisa diatur heat adjustment-nya sampai 12 cm. Tiltnya minus 15 derajat sampai 5 derajat. Kalau buat swivel dari minus 15 derajat sampai 15 derajat. Terus di sini juga bisa portrait searah jarum jam. Ini jarang-jarang sih ada monitor curve yang bisa mode portrait. Selain itu, monitor ini juga support VESA mount 100x100. Untuk portnya, Samsung Odyssey G7 ini punya satu buah HDMI 2.0, dua buah DisplayPort 1.4, satu buah headphone jack, dua buah USB 3, dan power port. Buat powernya sendiri ini adaptornya gede banget. Buat layarnya, monitor ini ukurannya 32 inch dengan resolusi 2556x1440p. Mudah menggunakan VA panel dan udah menggunakan QLED. Jadi kontras rasionya itu bener-bener bagus. Itemnya juga bener-bener item pekat, terutama kalau dipakai buat nonton ataupun main game di ruangan gelap. Monitor ini juga punya refresh rate 240 Hz dengan respon time 1 millisecond. Ditambah lagi udah support FreeSync dan G-Sync compatible. Jadi dibuat main game itu super afdol dan input lag-nya juga rendah banget. Selain itu, monitor ini juga udah ngedukung HDR600, jadi brightness monitor ini tuh bisa terang banget.
sRGB-nya juga udah 125%. Jadi kalau buat warna itu udah pasti akurat dan bagus banget. Apalagi kalau kalian content creator ya, jadi pasti butuh banget kan. Cuma sayangnya berhubung layar ini terlalu curve, jadi mungkin agak sedikit kurang cocok kalau dipakai buat ngedesain. Terus monitor ini juga punya fitur picture in picture dan picture by picture. Cuma aku cukup yakin sih kalian bakal jarang banget pakai fitur ini atau bahkan nggak pernah malah, karena resolusi monitor ini kan udah cukup gede. Cuma ya ini kan fitur gimmick ya, bolehlah daripada nggak sama sekali ya kan. Nah, untuk kurvatur 1000R dengan aspek rasio 16:9 ini tuh bukan cuma sekedar gimmick ya. Emang bener-bener gue bantu kalian ngeliat satu layar full tanpa harus ngelirik dari ujung ke ujung layar. Ya cocok banget buat gaming kompetitif, atau emang kalian yang pengen butuh monitor curve banget tapi meja kalian tuh nggak cukup buat beli monitor ultra wide. Buat harganya sendiri, Samsung Odyssey G7 ini ada di 13 juta. Kalau kalian emang butuh dan kepengen monitor 32 inch dengan refresh rate 240 Hz, curve banget, terus warna dan kontras rasionya tuh bagus, dan budget bukan masalah buat kalian, ini monitor oke banget sih buat dilirik. Oke, paling segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan lonceng. Bye all! See you next video! Dan ada lagi RGB mengulang kesalahan yang sama.